Halo Sinias Indonesia, kembali lagi nih dengan event dengan acara yang paling dinanti-nanti yaitu Reclick Review by Click. Nah, sekarang kita udah nyampe episode 4. Nah, kalau kalian sadar di episode 4 ini orang-orangnya ada yang comeback, Mas Figur sama Mas Diko dari episode pertama. Bener nggak ya kalau nggak salah? Ini orang-orang pertama semua nih. Iya. Terus juga kita ada tambahan Mbak Hanim. Halo Mbak Hanim. Oke. Nah, jadi ada yang tahu nggak nih kira-kira pada saat ini kita mau bahas film apa nih? Tahu apa? Ayo. Oh iya. Ayo tebak. Apa coba? Ini ada clue-nya di belakang. Rumah-rumah jelek siapakah ini? Benar juga. Ya, jadi bagi kalian yang menjawab Vivarium, benar sekali. Kali ini kita bakal membahas tentang film thriller. Kalau di resminya ini judulnya genrenya itu horor fiksi ilmiah. Walaupun aku masih kurang ngerti ilmiahnya dari mana, cuman nanti kita coba bahas saat kita mereview filmnya. Nah, jadi si Vivarium ini merupakan film yang disutradarai oleh Lorcan Finnegan. Nah, si Lorcan Finnegan ini menuliskan sendiri naskahnya dibantu oleh Gareth Sunley. Dan kalau kalian belum tahu, film ini nih tadinya merupakan adaptasi dari film pendek punyanya si sutradara ini. Jadi dari film pendek berjudul Foxes 2011, si sutradara ini membawanya ke layar lebar dengan judul Vivarium. Nah, oke, kita langsung aja bacain sinopsisnya nih. Jadi film ini mengisahkan pasangan muda, ada Tom yang diperankan oleh Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg ini kalau kalian tahu di film The Social Network yang tentang Mark Zuckerberg itu, actingnya di sana bagus banget, dan di film ini juga kalian bisa mengharapkan kualitas acting yang sama bagusnya. Lalu ada Gemma yang diperankan oleh Imogen Poots. Nah, mereka berdua ini sebagai pasangan muda ya, kekasih yang muda-mudi yang lain. Nah, setelah mereka bertemu dengan agen perumahan, mereka ini akhirnya diantarkan ke suatu komplek perumahan suburban bernama Yonder. Dari nama aja udah aneh ya. Aku kalau jadi mereka mah udah pas ketemu itu udah langsung balik kanan gitu. Ini rumah kok namanya aneh banget. Tapi ceritanya mereka tetap lanjut ke Yonder ini. Nah, si Tom dan Gemma ini mulai merasa janggal karena suasana perumahan ini aneh banget gitu, sepi. Terus rumah-rumahnya sama semua. Ya pokoknya kayak yang kalian lihat di sinilah gitu. Nah, tapi si mereka ini tetap optimis gitu, karena kan mereka udah capek nih cari rumah, pengen dapetin rumah. Nah, ketika mereka masuk ke dalam rumahnya, ternyata rumah ini nih punya potensi gitu. Mereka ngerasa ada beberapa hal yang membuat rumah ini nyaman gitu. Oh, sebenarnya nggak terlalu buruk nih, ya tuh anulah itulah. Nah, tapi sialnya saat mereka udah mulai menikmati rumahnya gitu, mereka malah ditinggal sama si agen perumahan ini gitu. Nah, jadi setelah mereka ditinggal dari agen perumahan ini, mereka pun panik dan mencoba keluar dari perumahan ini. Tetapi sayangnya gagal gitu. Udah segitu aja sinopsisnya. Pokoknya mereka gagal keluar dari perumahan yang begitu aneh. Kalian bisa bayangkan betapa absurd filmnya. Oke. Jadi kita coba aja deh mulai review nih dari segi plot. Kalau plot, mungkin gimana nih menurut Mbak Hanim dari plotnya sendiri? Apakah sama absurdnya dengan sinopsisnya? Kalau menurutku ya, ini tuh salah satu bentuk film yang rumit. Soalnya di dalamnya itu kita diajak buat mikir. Dari awal juga kita juga udah disuguhin sama cuplikan tentang burung. Sebenarnya kalau dilihat kita bisa mikir kalau burung ini tuh implementasi dari ceritanya itu. Sebenarnya aku berekspektasi tinggi sih di film ini. Aku berekspektasi tuh mereka bisa nge-escape diri mereka sendiri. Tapi ternyata ternyata filmnya ini malah endingnya ya gitu aja. Setelah pas si Tom ini nemu mayat, aku kira dia bakal ancang-ancang jaga-jaga gitu loh. Aku nggak mau mati nih kayak mayat yang ditemuin. Ternyata dia nyerah, ya udah
endingnya ya gitu aja. Tidak ada yang berarti berarti ya bagi Iya, Mbak gak ada yang Hanim. memorable Tapi emang menurutku bener ya. sih Mbak. Mungkin klimaksnya justru masih di awal-awal film kali ya. Yang waktu tiba-tiba rumahnya itu mereka kemana-mana tetap di situ-situ aja Iya, muter-muter gitu. Itu kan Dan intens tuh konfliknya sampai dan konfliknya juga gimana? sama aja. Iya nggak sih? Iya, setelah yang dapat bayi itu ya. Setelah Mm-mm. dapat bayi, bayinya ngeselin, cuman udah gitu aja sepanjang film. Iya. Bayi Mm. ngeselin. Cuman aku tadi penasaran nih sebelum ke yang lain. Tadi kan Mbak Hanim nyinggung soal burung ya, yang katanya tuh melambangkan film ini gitu. Itu melambangkan apanya tuh? Kan si burungnya ini ada salah satu anak nih yang apa yang ngejerumusi anak saudara yang lain gitu ya kan, yang mereka ngedorong saudaranya sampai jatuh. Terus akhirnya mamanya ini ngerawat si anak satunya ini sendirian. Nah menurut aku pasangan si Tom dan siapa satunya lagi aku lupa. Si Gemma. Ya, Tom dan Gemma itu dititipi anaknya nggak tahu anak siapa gitu untuk ngurusi. Nyampe nggak? Kayaknya belum nyampe. Ini gimana yang lain barangkali. Susah. Ini Diko nih. Gimana nih, Diko? Filmnya kayak gimana? Iya tadi yang perlambangan burungnya ngerti nggak nih Diko? Enggak. Aduh. Ini Pokoknya mungkin saking rumit filmnya ini. Iya. Saking rumitnya ya. Saking rumit filmnya ini. Intinya Banyak. pokoknya mereka tuh sama-sama diamanahi buat ngebesarin anak gitu loh. Oh, yang jadinya tuh sama si Tom kan kayak dibenci banget ya anaknya. Cuman sama si Gemanya tuh masih tetap dirawat walaupun nyebelin Iya. gitu. Oh, iya. Iya kayak gitu maksud aku ya. Nah ini Mas Figur dari tadi diem aja. Gimana nih Mas Figur? Plot ceritanya. Bagiku menarik sih. Terus kalau yang apa tadi genrenya horor, nggak ke horor malah nggak ada menurutku ke misteri sih. Misteri. Benar. Terus kenapa kita unpack ya? Kita akhir-akhir ini sering review film-film misteri ya. Iya benar juga ya. Belakang kita film-film misteri. Ya Murder on the Orient Express. Terus yang Get Out ya? Bukan Get Out. Knives Out. Iya juga ya. Tapi aku mikir yang film ini ada horornya Mas, cuman lebih ke horor psikologis gitu. Kan kalian bisa lihat kan si karakter ini nih yang tadinya tuh optimistik gitu kan, ceria, saling mengasihi satu sama lain gitu. Nah, gara-gara berbagai macam masalah itu gitu, dari yang rumah yang menjenuhkan gitu, terus ada anak yang kayak gitu, kayak bisa ngerubah dua orang ini gitu. Kepribadian dua orang ini yang tadinya kayak ceria, yang bahagia, jadi kayak murung, terus aku sebagai menekankan ke psikolognya kali ya. Bener banget. Kayak kita tuh ikutan ngerasa kemuakan yang dialamin gitu. Kayak tadi kata Mbak Hanim kan filmnya rada ngebosenin ya kalau nggak salah. Iya. Nah iya, terus emang jangan-jangan emang filmnya ini mendesain kita tuh penonton biar ikutan ngerasain bosen, ngerasain jenuh yang dialamin pemain-pemainnya gitu. Karena itu berhasil kan. Kita bener muak banget sama film ini. Anjir, ini apa sih maksudnya gitu. Kok kesini lagi. Dan cobaan-cobaannya tuh muter-muter itu lagi gitu. Nah itu gimana tuh? Itu menurutku lebih juga ke misterinya juga. Cuman lebih simple aja ini. Gak terlalu banyak mikir gitu. Filmnya simple menurutku. Karena gimana ya, angkat cerita dua pasangan yang nyari perumahan gitu kan ceritanya. Terus yang bikin kita mikir itu kan cuma ini sih, yang keanehan bapaknya yang nganter ke perumahan itu tiba-tiba hilang, terus akhirnya sosok anak itu tadi. Terus
benar. Terus apa ya? Justru misterinya Oh, apa aja, karena sampai sekarang kita buat review kita sendiri tuh masih nggak tahu apa ini Iya, film itu. maksudnya gitu ya. Ya mungkin karena di finishing kurang kali ya. Iya, sebagai suatu film misteri kan ada film-film misteri yang ngasih jawaban di akhir film. Ada juga film-film misteri yang ngasih Yang sedikit cliffhanger gitu kan, digantung gitu kayak ini aslinya gimana gitu. Nah tapi film-film yang cliffhanger, misal kayak Inception gitu kan, yang di akhir ini nih kita berada di di limbo atau di dunia nyata. Cuman kan itu punya apa ya, awalan yang jelas gitu, punya alur yang jelas sampai akhirnya penonton tuh bisa diberikan akal gitu. Kira-kira penonton nih punya dasar, oh saya mau mikir ini nih udah di dunia nyata, ini ternyata di dunia mimpi gitu. Nah sedangkan di film ini tidak, sepanjang film nggak ada menguak sama sekali gitu misterinya tuh isinya apa gitu. Bener nggak Mas Kayaknya Figur? Atau emang- Mas Figur menemukan hal lain? Enggak, emang bener. Kayaknya emang disengaja gitu deh. Biar para penonton setelah nonton tuh berpikir berat gitu. Terbayang-bayang terus filmnya. Mikir terus. Karena apa ini? Belum ada resolusinya sama sekali berarti ya. Belum. Si perumahan ini nih untuk apa gitu. Si orang-orang yang mati itu juga untuk apa. Ya Iya. ada anak-anak itu dari mana. Iya. banyak banget plot hole dari segi cerita berarti ya. Dan mungkin kurang ada resolusi yang baik untuk film ini ya. Nah ini kira-kira dari Diko, dari Mbah Hanim nih, ada lagi nggak nih yang mau ditambahin soal plot? Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Kalau dari aku sendiri sih, filmnya menarik. Yang paling menariknya, aku lihat ini setting tempatnya mirip banget sama film Truman Show. Dimana ini film tempatnya di Truman Show itu nanti kurungan, dan itu kurungannya itu buatan. Ini juga mirip banget setting tempatnya kayak The Truman Show. Jadi si perumahannya ini cuma buatan dan jadi suatu kurungan buat si tokoh-tokohnya di situ. Itu sih menarik banget. Terinspirasi mungkin. Oh. Iya. Wah, aku pengen banget nonton Truman Show tapi belum sampean. Jadi mungkin dari konsep filmnya ya yang ngebuat film ini menarik gitu. Walaupun tadi eksekusinya sedikit miss di sana sini. Oke, lanjut. Kalau begitu kita ngomongin yang kayaknya Mas Figur nih. Bukan Mas Figur. Ini kayaknya Diko nih yang suka banget nih. Soal sinematografi. Gimana nih Diko? Sebagai pecinta film dengan sinematografi bagus. Aduh. Buat sinematografi sendiri sih, menurutku ini kayak film thriller biasanya sih. Cuman yang menarik dari hampir semua film berjalan, endingnya yang paling menarik dan memorable buatku. Di situ ada banyak permainan cahaya, dari lightingnya, dari color gradingnya. Di situ sinematografi mulai berjalan secara dinamis. Pokoknya di endingnya itu memorable banget. Dari development karakter yang si Gemma mulai percaya sama anaknya dari awal, tiba-tiba jadi begitu. Dan color dan sinematografinya menggambarkan emosinya si Gemma sama itu waktu di endingnya. Menurut film gitu sih, keren. Bener banget. Oh iya, aku jadi inget kalau nggak salah hal-hal buruk tuh terjadinya di malam hari doang nggak sih? Kayaknya di akhir-akhir itu kayak pas siang tuh kayak tenang, terus pas malam kayak mulai ada gitu nggak ya? Atau perasaan aku doang? Ya, menurutku juga lebih banyak kontrasnya di malam hari seperti itu. Berarti tadi pakai permainan suasana juga ya untuk membawa tensi si film ini. Soalnya pas siang itu tadi kayak jenuh, cuman berwarna gitu kan. Jadi malah menipu kalau siang. Iya bener. Siang Kayak tenang, film happy. Iya kan. Ada santai gitu kan di depan, ngerokok. Bener banget. Nah ini mungkin kalau dari Mbak Hanim gimana nih? Kalau dari segi sinematografi, ada nggak kira-kira pengambilan gambar yang wah gitu, berkesan?
Tadi aku setuju sih sama Diko. Aku suka banget warnanya. Apalagi warna rumah-rumahnya itu loh, seton. Tapi aku lebih ke tertarik ke awannya sih. Awan ini. Awan yang sama-sama ini. Iya, ini yang buat aku memorable sih menurutku. Soalnya dari awal kita mikir ini awannya kok gini, apa dia sengaja apa gimana. Terus aku juga suka yang waktu si gamanya itu dikejar sama si bocil itu, si anak-anak itu. Bocil. Aku suka yang dia berpindah dari rumah lain ke situasi lain. Iya benar. Tadi yang kata Mbak Hanim yang pertama tuh yang awan-awan itu, aku juga sadar berarti film ini emang ngebawa kayak elemen-elemen subtle gitu yang ngebuat kita tuh harusnya ngerasa sadar kalau ini kita udah masuk ke dunia lain gitu, ke dunia yang nggak beres. Mulai tadi dari awan-awan, bener ya, kalau di awal kan langitnya masih langit biasa gitu, terus pas mulai masuk ke area perumahan awan-awannya langsung sama-sama gini. Menarik banget tuh tadi temuan dari Mbak Hanim. Bener. Jadi salah satu elemen subtle yang menjadi pembeda gitu. Batasan border antara dunia nyata dan dunia yang tidak nyata yang mau dibawa oleh film ini. Nah, kalau Mas Figur gimana nih Mas Figur? Ya, sinematografi ya. Menurut aku kayak DOP-nya so-so sih. Seperti kayak film-film biasanya, film biasa. Terus aku lebih konsentrasi yang tadi yang katakan Hanim tadi, ke pemilihan warna perumahannya. Aku suka banget di situ. Kayak warna apa ya? Hijau-hijau. Kalau rasin atau apa sih? Enggak tahu. Kayak mata nggak sih Mas? Mata yang kebanyakan air. Iya. Ya itu aku suka banget sih buat pemilihan warna itu untuk di film-film horror misteri kayak gini. Karena jarang banget ya yang angkat warna-warna kayak gitu di film-film begini. Terus kalau untuk apa tadi yang awan-awan tadi ya, itu menurut aku disengaja sih, biar ini menurut sudut pandangku ya, biar mungkin kalau itu sebagai tanda kalau itu bukan di alam asli gitu, kayak di alam mimpi. Itu sih menurut aku. Jadi sosok menurut sinematografi. Bener banget. Nah, jadi tadi kan udah pada nyinggung soal rumah, terus soal setnya. Jadi kenapa kita nggak sekali aja nih ngebahas tentang production setnya? Nah, tadi kan kalau kata Mas Figur, kata Mbak Hanim, kata Diko, semuanya sepakat kalau rumah-rumahnya ini menarik dari segi warna dan segala lain. Cuma aku punya masalah loh sama perumahan ini. Entah kenapa kesannya tuh kayak terlalu kasar gitu, terlalu mentah. Walaupun mungkin emang maksud niatnya gitu ngebuat kita sadar akan ini nih bohongan gitu, ini nih bukan dunia nyata, cuma tetap ganggu aja gitu, kayak terlalu polos, kurang ada dekor gitu kan, kurang kayak bener-bener lempeng banget, bener-bener halus banget CGI-nya, tapi pas di awal-awal apalagi gitu kan, kayak terlalu ketara banget, ini nih bohongan gitu. Aku walaupun mungkin maksud dari sutradaranya gitu ya, emang buat jadi borderline gitu, buat pembatas, kok tetap kerasa nggak enak di mata gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih pembelaannya? Kenapa mesti ngebuat CGI yang emang terkesan mentah gitu? Apa emang worth it kah gitu sebagai pembatas agar ada ciri khasnya gitu, meskipun tadi mengurangi kontinuitas shoot yang kita nikmatin gitu kan, dari awalnya tadi ya kayak dunia nyata biasa gitu, nggak terlalu oversaturated. Tiba-tiba pas masuk perumahan kayak langsung oversaturated, awannya berubah, terus perumahan-perumahannya kayak tempelan gitu. Menurut kalian gimana? Siapa nih yang mau ngomong duluan? Udah. Oh, Mas Figur. Gimana nih Mas Figur? Ya mungkin menurut aku sutradaranya ingin memfokuskan kita ke ini sih, ke alur ceritanya, konfliknya gitu. Terus untuk penggunaan ini CGI sama latar setnya itu menurut aku mereka ingin jadi yang berbeda gitu,
yang lebih kontras dari film-film horror misteri lain. Tapi sutradaranya pengen gitu. Berarti emang gimana nih Mbak Hanim nih? Kalau menurut aku ya, tadi yang dibilang Hilmi, jadi kayaknya sutradaranya kayak sengaja biar kita ngerasain bosennya gitu, makanya dibuat kelihatan lempeng aja gitu loh, kayak ngebosenin nggak sih ngeliatnya gitu, nggak ada Terlalu sempurna semua gitu rumah-rumah. aduh nggak ada yang bisa dijudge dari Oke. Jadi kalau menurut Mbak Hanim emang by design begini ya, untuk tadi menonjolkan elemen yang mau dibawa gitu, kemuakan ini semua gitu. Oke. Kalau Diko nih gimana Diko? Ya kalau menurutku emang sih disengaja ya, bukan nggak niat atau gimana mungkin. Tapi emang plot ceritanya kan emang tadi aku udah bilang mungkin ini emang dunia buatan atau dunia yang berbeda, makanya dibuat editingnya juga berbeda. Terus juga kan kenapa jadi kartun, misalnya sugesti penonton, wah ini filmnya bakal tenang-tenang aja nih, bakal aman-aman aja, bakal happy-happy aja. Ternyata kan filmnya mungkin buat sugesti aja, buat makin penonton juga makin penasaran kok bisa jadi kayak gini, kenapa tenang banget padahal faktanya begitu. Oke. Benar juga sih. Kalau lagi nonton di nggak kebayang. Dikiranya nanya gitu ya, ini horornya di mana kok kayak apa ya, kayak art style-nya sangat minimalis mirip. Minimalis, oversaturated, cerah gitu kan. Bener. Bisa bohongin orang yang pengen nonton film juga, yang baru nonton film. Bilang aja filmnya happy. Berbohong ya. Demi pengalaman menonton yang lebih menakjubkan. Oke nih, dari segi sinematografi sama production set kan kita tadi udah bahas nih. Kira-kira pasti nyambung dong sama editing film ini gimana? Kan kalau mau sebagus apapun production setnya, mau sekeren apapun sinematografinya, kalau editingnya jelek, pasti pacing filmnya nggak masuk kan di kita. Nah kalau menurut kalian sendiri, pacing film ini sesuatu yang dapat dinikmati nggak? Alurnya apakah sesuai? Dan lain-lain lah gitu. Gimana nih? Mungkin dari Mbak Hanim. alurnya apa ya, yang apa seperti yang aku bilang tadi di awal, aku terlalu berekspektasi tinggi sama alurnya gitu loh. Aku kira mereka bakal bisa ngelewatin konfliknya, tapi ternyata alurnya malah endingnya menurutku ya nggak begitu wow sih. Kalau dari tensi yang dibangun sama filmnya, menurut Mbak Hanim cocok nggak? Kan kalau editingnya lebih ke cara si sutradara, si editor ini menyambungkan beberapa bagian biar menjadi satu kesatuan yang enak dilihat gitu. Kalau menurut Mbak Hanim, ini enak dilihat atau di beberapa scene ada yang kayak terlalu cepat, terus yang di sini kayak terlalu lambat, akhirnya boring, gitu-gitu nggak? Menurutku enak sih, bagus. Tapi yang waktu scene yang gamenya berpindah dari situasi satu ke yang lainnya tuh sebenarnya bagus, tapi bikin orang mikir dulu gitu loh, ini tampilannya kayak gimana sih, ini harusnya kayak gimana sih. Oh, oke. Berarti di situ ada masalah editing satu ya di situ ya, yang dari transisi antara kondisi game yang satu ke kondisi game yang dua. Iya. Yeah. Kalau dari Mas Figur gimana nih? Dari segi editing. Jadi itu transisi biasa aja sih menurut aku, nggak ada terlalu yang istimewa banget. Terus yang bikin kerasa kita capek juga waktu kayak transisi scene yang waktu si Tom gali-gali tanah itu sampai aku juga ngerasain capeknya banget. Kayak
lama banget gitu loh menurut aku, yang terlalu banyak di mungkin juga itu tujuan sutradaranya juga sih, biar kelihatan penontonnya keikut bawa, capek juga menggali tanah itu. Bener. Berarti itu salah satu, kalau tadi kan kita bahas nih ada kekurangannya nih editingnya. Nah kalau Mas Vigor berarti editingnya memainkan peran penting ya untuk ikut ngebawa si emosi penonton gitu. Nah, kalau Diko gimana Diko? Kalau menurutku editingnya B aja, malah aku nggak suka, justru nggak suka. Waduh, kenapa Karena nih? editingnya itu terlalu ini juga tadi misalnya yang dibilang Mas Tigger di plot awal, kenapa banyak jadi plot awalnya juga karena editingnya yang lompat-lompat. Kenapa dari tiba-tiba dari scene ini tiba-tiba jadi gini, terus tiba-tiba jadi gini. Itu terlalu melompat-lompat dan menurutku itu aneh aja, janggal. Malah kayak jadi, kalau menurutku jadi kesalahan sutradara sih ya. Yang bikin film malah jadi berantakan. Itu sih kalau menurutku. Berarti emang jelek editingnya nih didukung oleh jeleknya plot itu tadi ya, yang masih banyak plot hole dan lain-lain. Oke. Berarti emang kalau dari editing berarti tadi ada masalah kontinuitas ya, semuanya sepakat ada masalah kontinuitas, meskipun tadi ada beberapa bagian yang editingnya cukup menarik, seperti yang tadi dibilang Mas Vigor waktu si Tomnya gali-gali kubur. Kuburan dia sendiri kan itu jadinya yang digali. Iya. Oke, ini kita tinggal nyampe 2 bagian terakhir nih, yaitu ada acting dan scoring. Kalau acting, aku dulu deh, aku suka banget sama actingnya Tom. Aku udah fans banget sama si Jesse Eisenberg ini pas dia mainin Mark Zuckerberg kan di film The Social Network. Gimana dia tuh seorang nerd yang aneh gitu, aneh tapi jenius. Itu bisa banget dia bawa, dan di film ini juga dia bisa ngasih apa ya, walaupun acting dia sebagai mas-mas biasa gitu kan, mas-mas biasa di kehidupan sehari-harinya, dan ketika dia masuk ke dalam suatu peristiwa yang menyebalkan gitu, peristiwa yang aneh kayak di film ini, dia tuh bisa nonjolin ekspresinya gitu, kayak ngebuat kita tuh ikutan mangkal gara-gara dia mangkal gitu. Kalau dari Diko gimana nih? Kalau dari Diko? Kalau menurutku malah Jesse Eisenberg bukan gue aja ya, tapi dia main aman. Kenapa? Karena Jesse Eisenberg aktingnya kayak Jesse Eisenberg kayak biasa-biasanya, kayak di Social Network, zombie apa namanya? Zombieland. Terus di Batman vs Superman itu cara Jesse Eisenberg membawakan karakter itu kayak Jesse Eisenberg seperti biasanya, kayak ngomongnya cepet, belak-belakan kayak gitu kan. Mungkin bukan B aja, cuman dia main aman. Malah menurutku yang harusnya dipatut diapresiasi itu anaknya. Kita bisa ngerasain sebelnya punya anak kayak gitu gimana. Itu patut diapresiasi sih, kenapa acting anaknya bisa begitu ngeselinnya gitu. Betul. Itu sih. Bener-bener. Iya juga ya, kalau dipikir-pikir kayaknya Jesse Eisenberg template semua gitu. Tapi mungkin template-nya bagus kali ya, jadi masih bisa dinikmati. Kalau anaknya siapa ya dia, si aktornya? Pak Haji namanya. Gak di ini, memang gak diceritain siapa namanya. Unknown. Oh. Kalau aktornya Mas, tahu gak aktornya? Barangkali dia main film lain kan, lumayan menarik nih berarti filmnya. Kurang tahu. Coba kita cari. Si anaknya ini main di mana ya? Sinan James. Tapi gak film di mana aja. Baru casting untuk film ini. Iya, baru. Wow. Iya. 2019. Keren, Gila. debut. Keren deh berarti. Debutnya udah berhasil gitu, membuat Diko terkesal-kesal. Kalau menurut Bahanim gimana nih, Bahanim dari acting? Iya, aku setuju banget sama Diko. Tadi aku pengen ngomong kayak gitu, sama persis yang kayak Diko. Ya itu, anaknya itu berhasil banget sih ngebuat penonton tuh benar-benar kesel. Apalagi dengan cara dia teriak kayak itu loh. Yang kalau misalnya ada masalah dia teriak, itu bikin aduh, nggak mau punya anak kayak gini. Itu sih.
harus diamit-amitin tuh berarti. Iya. Nanti jangan hamil pas nonton film ini berarti. Ide buruk. Kalau Mas Figur gimana Mas Figur? Ya sama sih kayak video kita lebih penting, aku lebih fokus ke anaknya tadi. Terus kalau yang siapa tadi, JC sama coach pemeran game itu menurut aku juga template sama seperti kayak film-film sebelumnya gitu. Kayak dia, mereka tuh sebagai tokoh pemanis menurut aku, karena ada unsur komedi setiap tokoh. Oke. Sepakat. Kayaknya berarti kalau yang dari acting ini semuanya sepakat kalau si anaknya ini jadi pemeran vital ya di film ini ya. Yang menggerakkan film ini si anak ngeselin. Keren, hebat. Keren. Dia tetap sebagai Kayaknya fansnya kita harus kontak dia deh. Buat apa Mas? Buat Ubernya Klik dah. Gak usah jauh-jauh, kayaknya adik aku sama ngeselinnya tuh. Nanti aku undang aja. Ikut casting aja. Nah, ini tidak lengkap lah namanya kalau kita ngomongin film thriller nih, film horor tanpa ngomongin scoringnya. Biasanya kan film horor scoringnya menonjol nih. Nah, kalau menurut Mbak Hanim sendiri, scoringnya sebenarnya gimana kalau film ini? Halo, Masuk. scoringnya bikin deg-degan sih. Apalagi yang di awal, yang di akhir suka. Udah gitu aja. Berarti ya, yang penting dapat dinikmati ya, soundtrack ya mendukung filmnya. Oke, kalau Mas Igur gimana Mas Igur? Ya menurut aku ya memang bagus banget sih. Meskipun nggak melimpah gitu soundtracknya yang digunakan. Gitu. Karena juga kan memang lebih ke sama kayak temanya yang minimalis. Jadi mungkin sedikit juga penggunaan soundtrack gitu. Malah mereka kan banyak scene yang nggak ada suara apapun gitu. Kosongan, tapi memang untuk mendukung suasana yang ada di perumahan itu sendiri sih, karena sepi. Beda yang dengan film-film yang sebelumnya kita bahas ya, Knives Out itu kan soundtracknya tuh melimpah. Megah banget ya soundtracknya. Iya, banyak banget. Kalau dari Diko gimana nih? Waduh, buat soundtracknya sendiri sih menurutku sama aja kayak thriller biasa ya, mencekam yang mencekam aja gitu, nggak ngebuat yang memorable atau bikin penonton terbayang-bayang. Tapi yang menurutku yang patut diapresiasi dari scoringnya sih itu sound effect yang ada di penambahannya adegan. Dari si anaknya teriak juga tuh bisa merupakan scoring gitu, dijadiin scoring. Bener. Masih jadi soundtrack. Gitu. Saking memorable-nya bisa scoring mungkin. Jadi gitu sih. Jadi sound sama itu ya, yang suara TV yang nyala malam-malam itu. Iya bener. Gila, ini berarti film bagus. Ini bagus dalam membuat kita kesel ya dari segala aspek gitu, dari plot yang tadi rada-rada gonjreng-ganjreng, terus dari sinematografi yang memuakan. Terus tadi lumayan apalagi menyerang psikis. Iya, lumayan menyerang psikis. Oke. Jadi Varium ini filmnya unik ya. Dia berhasil membuat kita tidak senang dengan filmnya. Oke. Emang kesel. Tapi itu tadi, itulah kehebatan suatu film. Walaupun kalau film itu bisa ngebuat kita kesel, bisa ngebuat kita sampai ikutan masuk nih ke penderitaan yang dialami oleh tokohnya, berarti film itu berhasil. Dan Vivarium berarti kita semua sepakat berhasil ya membawa kesan yang tidak begitu mengenakan yang dirasakan oleh si Tom dan si Gemma.
Oke, lanjut nih terakhir. Ini berarti baru rating. Rating dari skala 1 sampai berapa ya? 1 sampai 10. Gimana rating dari kalian? Mungkin Mbak Hanim dulu nih yang tadi udah duluan. Aku 6/10. Oke, 6/10. Diko, 5/10 dadah. waduh, Aduh, kasihan banget filmnya. Oke, Mas Figur gimana nih Mas Figur? Karena aku suka pewarnaan tadi, terus sama apa lagi? Sama ini ya. Pemilihan ceritanya juga, apa isu yang diangkat, aku kasih 7/10 deh. Mantap, paling bagus. Nah, saya berapa ya? Main aman aja lah kalau host 6,5 dari 10. Harus menjaga Ngambil kenetralan tengah-tengah ya. ya. Udah kayak juri aja. Iya bener. Dan tadi jadi dengan rata-rata 6 lah ya, kita anggap ada 7, 6,5, 6, 5. Kita anggap berarti klik kita ya memberikan poin 6,6/10 dari untuk film Vivarium. Berarti ini jadi film dengan rating terburuk ya Mas berarti? Bener nggak ya? Rating terburuk yang pernah kita tonton. Ya wajar sih sebenarnya. Soalnya kan sebelumnya kita nonton film-film yang high class semua ya. Mungkin dari budget juga udah beda jauh ya sama si Itu film kembali ke Vivarium ini. penonton juga sendiri-sendiri sih. Mungkin ada yang penikmatnya sendiri untuk film-film. Bener banget. Apa ya? Kita sekalian recap deh di akhir nih sebelum kita udahan. Dari 4 episode ini nih, kalau dari film udah jadi quadruple berarti ya udah season keempat, udah film keempat yang kita tonton. Aku mau nanya nih pendapat, kalau menurut kalian film apa yang paling menarik dari 4 film itu? Ada Murder on the Orient Express, Knives Out, terus satunya apa? Soul. Itu Soul sama ini Vivarium. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Mbak Hanim. Yang paling menarik ya. Boleh milih 2 nggak sih? aku suka Knives Out sama yang Murder itu. Soalnya aku tipe orang yang suka misteri gitu loh, suka cerita yang kompleks, yang bikin kita mikir. Makanya kalau misalnya dibandingin sama yang film ini Vivarium, aku makanya kurang suka. Tuh. Padahal ini kan misteri juga ya Mbak. Kurang menurut ya, kurang. Ya, Karena nggak aku terjawab ngerasa di sini. misterinya. tetap terus berjalan sampai sekarang misterinya. Oke, kalau dari Mas Figur gimana Mas Figur? Iya, ini susah sih antara Knives Out sama The Orient Express itu. Mungkin aku urutin deh dari menurut aku yang paling atas Knives Out, terus yang kedua ada The Orient Express. Karena aku Soul kemarin jujur aku belum nonton karena ada suatu beralangan. Terus yang ketiga itu ini Vivarium, terus terakhir Soul. Atau kalau Soul udah nonton nanti bisa grup. Oke, kalau Diko gimana nih Diko? Kalau aku sendiri sih yang pertama Knives Out. Kenapa itu? Karena aku nonton sendiri di bioskop langsung. Wow, itu keren banget. Kenapa gak The Murder of Orient Express? Karena yang pertama Murder of Orient Express ini adaptasi, jadi dia punya cerita sendiri dari novelnya. Sedangkan Knives Out ini original screenplay dari si sutradaranya sendiri atau filmnya sendiri. Itu sih yang menurutku yang keren banget. Kenapa idenya bisa kayak gitu? Oke, mantap. Oh, berarti aku jadi minoritas nih di sini karena film yang aku sukain Soul. Entah kenapa animasi Pixar tuh selalu ngebuat kita terenyuh gitu. Kayak dalam banget walaupun animasi, tapi pelajaran hidupnya gila. Dan aku suka film-film yang lucu-lucu kayak gitu tapi maknanya dalam, kayak mungkin waktu itu ada Up, ada Inside Out,
bahkan setipe Onwards aja ternyata sedih juga kan. Toy Story gitu. Jadi aku ada minoritas di sini, aku tim Soul. Oke. Tim Pixar ya. Iya, tim Pixar. Nah, itu kayaknya Berapa jadi kali? penutup. Gimana nih? Gimana tadi kok? Nangis berapa kali Sol? Nonton Sol. Aduh, iya. Gampang nangis film-film Pixar. Enak tuh. Kan biasanya kita kalau udah dewasa gini nangis tuh malu gitu kan. Aduh, gue mau nangisin apa sih? Masa mesti nangis hal gini doang. Kalau ada film yang ngebantu gitu kan kalian bisa keluar. Oke, kayaknya tadi ikutan menutup sesi kita kali ini, episode keempat dari Reclick yang sangat kalian nantikan tentunya. Ini durasinya lama banget ya kayaknya. Kalian bakal puas nontonin kita ngomongin filmnya. Jadi sekian aja dari kita. Ini bisa ngomong hai satu persatu dong. Dari Mbak Hanim, Diko, Mbak Mas Tigor. Sampai jumpa gitu. Hai, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Don't forget to like, subscribe, and comment. Men. Dadah. Dadah, makasih Dadah. semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.